Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani dengan NIM 25 11 13 26 11 051 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammad Natsir, Bapak Afridian Wiradi Ahmad, SE MSc AKCA. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi nilai penilaian ujian akhir semester yang berjudul Pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Muhammad Natsir bukan hanya dikenal sebagai seorang tokoh politik dan negarawan, tetapi juga sebagai ulama, intelektual muslim, dan pejuang persatuan bangsa. Ia adalah sosok yang mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam dan kehidupan berbangsa tanpa harus mempertentangkan keduanya. Natsir pernah menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama dalam arti sempit, tetapi suatu pandangan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan negara. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana gagasan-gagasan Muhammad Natsir tetap aktual dan penting untuk dijadikan bahan refleksi di tengah tantangan bangsa dan umat pada masa sekarang. 17 Juli 1908, Muhammad Natsir lahir di Solok, Sumatera Barat. Pasca proklamasi kemerdekaan, Natsir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Tahun 1946, Natsir diangkat menjadi Menteri Penerangan dan 4 tahun kemudian dilantik menjadi Perdana Menteri. Muhammad Natsir lahir di Alang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai seorang pemikir Islam modern yang memiliki latar belakang pendidikan barat namun tetap kuat dalam tradisi keislaman. Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950. Salah satu perannya yang paling bersejarah adalah Mosi Integral Natsir. Ia berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagi Natsir, persatuan bangsa adalah harga mati. Ia pernah berkata, "Persatuan Indonesia adalah amanah sejarah yang harus dijaga, bukan hanya demi politik, tetapi demi masa depan bangsa." Selain aktif dalam pemerintahan, Natsir juga dikenal sebagai pendakwah dan pemimpin umat. Ia mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII sebagai sarana pembinaan umat dan penguatan dakwah Islam. Dalam pandangan Muhammad Natsir, bangsa dan agama tidak boleh dipisahkan secara ekstrim, tetapi juga tidak boleh dipertentangkan. Ia menolak paham sekularisme yang meminggirkan agama dari kehidupan bernegara. Natsir menyatakan, memisahkan agama dari negara sama artinya dengan memisahkan moral dari kehidupan bangsa. Menurutnya, Islam adalah sistem nilai yang menyeluruh, yang mengatur kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, politik, dan kebangsaan. Namun, ia juga menegaskan bahwa negara bukanlah negara agama dalam arti teokratis. Negara harus menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kemaslahan bersama. Muhammad Natsir menegaskan, negara adalah alat, bukan tujuan. Tujuan negara ialah menegakkan keadilan dan memungkinkan manusia hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Bagi Natsir, nasionalisme Indonesia harus bersifat religius dan berakhlak, bukan nasionalisme kosong yang hanya mengandalkan simbol tanpa nilai. Nasionalisme sejati justru tumbuh dari rasa tanggung jawab moral kepada Tuhan dan sesama manusia. Menariknya, konsep nasionalisme Natsir bersifat inklusif, di mana Islam menjadi sumber nilai tanpa
menafikan hak-hak warga negara yang berbeda agama. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Natsir sangat relevan dengan semangat pluralisme dan toleransi dalam bingkai persatuan bangsa. Dalam pandangan Muhammad Natsir, umat Islam memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa. Ia menekankan bahwa pendidikan, dakwah, dan akhlak adalah fondasi utama kebangkitan umat. Natsir dengan tegas menyatakan, kemunduran umat Islam bukan karena Islamnya, tetapi karena umatnya menjauh dari ajaran Islam. Ia memandang bahwa kualitas umat tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh ilmu, integritas, dan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi agenda utama dalam perjuangannya. Selain itu, Natsir sangat menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Ia mengingatkan agar perbedaan mazhab, organisasi, maupun kepentingan politik tidak menjadi sumber perpecahan. Muhammad Natsir pernah berkata, ukhuwah Islamiyah harus lebih kuat daripada perbedaan pendapat, karena perpecahan hanya akan melemahkan umat. Bagi Natsir, dakwah bukan sekedar ceramah, tetapi juga pemberdayaan umat dalam sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jika kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, pemikiran Muhammad Natsir terasa sangat relevan. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti krisis moral, korupsi, polarisasi politik, dan melemahnya nilai persatuan. Gagasan Natsir tentang negara yang berlandaskan nilai moral menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Sejalan dengan pemikirannya, Natsir menegaskan, kemajuan tanpa moral hanyalah kemajuan yang rapuh. Konsep nasionalisme religius yang ia tawarkan relevan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik, tetapi menjadi kekuatan bangsa. Dalam konteks umat Islam saat ini, pemikiran Natsir mengingatkan pentingnya pendidikan yang mencerahkan, persatuan umat, dan dakwah yang bijak. Di tengah globalisasi dan media sosial, umat Islam menghadapi tantangan seperti disinformasi, radikalisme, dan degradasi moral. Pemikiran Natsir tentang dakwah yang berlandaskan ilmu dan akhlak sangat relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Ia pernah berpesan, dakwah harus membawa pencerahan, bukan kebencian, membangun, bukan merusak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Natsir adalah tokoh visioner yang berhasil memadukan Islam, bangsa, dan umat dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. Ia membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme Indonesia bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring. Nilai-nilai yang ia perjuangkan, keadilan, persatuan, pendidikan, dan akhlak tetap relevan dan penting untuk dihidupkan oleh generasi muda saat ini. Sebagaimana pesan Natsir, perjuangan tidak berhenti ketika kemerdekaan diraih, tetapi justru dimulai untuk mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai kebenaran. Semoga melalui pemahaman terhadap pemikiran Muhammad Natsir, kita dapat mengambil pelajaran dan inspirasi untuk berkontribusi secara positif bagi bangsa dan umat. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.